Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna. Pertemuan kali ini bersama dengan mahasiswa saya di program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas 3A untuk memenuhi pengayaan materi perkuliahan untuk tanggal 13 Oktober 2025. Baik, sebelum kita berlanjut, saya kembali mengajak Anda semua dan kita semua untuk bersama-sama merayakan kegembiraan bahwa Prodi PAI Diniyah Institut Agama Islam Diniyah telah mendapatkan akreditasi unggul. Alhamdulillah. Baik adik-adik semuanya, pertemuan kita kali ini akan membahas pemikiran filsafat pendidikan Islam. Kita ingin melihat ulama modern dan kontemporer. Tentu kita tidak bisa membahas secara banyak ulama-ulama modern dan kontemporer. Kita pilih ulama yang cukup masyhur, yaitu Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Said Muhammad Naqib Al-Attas. Kita juga akan fokus kepada isu modernitas dan pendidikan Islam. Baik adik-adik semuanya, kita mulai dari Muhammad Abduh. Beliau terkenal dengan konsep pendidikan dan pembaruan. Nah, yang pertama kita lihat Muhammad Abduh ini hidup di tengah kemunduran umat Islam akibat kolonialisme dan stagnasi berpikir. Jadi pada zaman itu karena ada kolonialisme, tentu perkembangan pemikiran juga mengalami keterhambatan. Nah, menurut beliau pendidikan Islam tertinggal karena taklid dan tertutup terhadap kemajuan ilmu. Yang kedua, kita ingin melihat bagaimana Muhammad Abduh konsep pendidikan yang beliau usung. Bagi Muhammad Abduh, pendidikan Islam itu harus berada pada 3 ranah utama. Yang pertama, mengharmonikan antara wahyu dan akal. Jadi wahyu dan akal itu mesti harmoni, mesti sejajar, mesti saling isi mengisi, tidak boleh saling meninggalkan dan tidak boleh saling mengedepankan. Yang kedua, pendidikan itu harus membuka diri terhadap ilmu pengetahuan modern. Lembaga-lembaga pendidikan tidak boleh hanya berada pada konsep tekstual saja, tetapi mesti kontekstual, mengakomodir kehidupan atau dunia modern. Yang ketiga, membentuk manusia rasional dan bermoral. Saintifik yang dimiliki oleh manusia tidak cukup kalau tidak diikuti dengan aspek moral atau aspek akhlak. Nah, karena itu kata Muhammad Abduh, ilmu agama dan ilmu umum bukan sesuatu yang dihadap-hadapkan atau dipertentangkan, tetapi dia bisa diintegrasikan atau setidak-tidaknya diinterkoneksikan. Nah, selanjutnya bagaimana pula peran pendidik dan peserta didik? Dalam pandangan Muhammad Abduh, guru berperan sebagai pembimbing rasional, tetapi bukan otoriter. Sementara itu peserta didik didorong untuk 3 hal utama. Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, memahami agama secara kontekstual. Maksudnya apa? Agar tidak terjadi taklid buta tadi. Yang ketiga, menjadi muslim yang aktif dalam kemajuan sosial. Karena itu, Muhammad Abduh melihat pendidikan merupakan senjata, merupakan instrumen, merupakan alat untuk kebangkitan umat. Nah, itu kira-kira pendidikan dan pembaruan menurut Muhammad Abduh. Sekarang kita lihat lagi bagaimana pula pendidikan menurut Fazlur Rahman.
Nah, Fazlur Rahman, pendidikan itu berbasis etika Al-Quran. Nah, kalau kita ingin mendalami Fazlur Rahman secara ringkas, dapat kita lihat beberapa aspek dari beliau. Yang pertama, kritik beliau terhadap pendidikan Islam. Fazlur Rahman mengkritik pendidikan Islam yang hanya menekankan pada aspek hafalan dan formalitas, namun kehilangan substansi moral Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Fazlur Rahman ingin mendudukkan kembali bahwa Al-Quran itu adalah hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua, kalau kita ingin melihat Fazlur Rahman, kita melihat ini dari konsep double movement. Nah, jadi Fazlur Rahman terkenal dengan gagasan gerak ganda. Artinya apa? Satu, memahami Al-Quran dalam konteks historis turunnya. Yang kedua, mengaktualkan nilai-nilai Al-Quran itu untuk konteks modern. Sehingga Al-Quran benar-benar dijadikan hudal nas, benar-benar dijadikan petunjuk untuk menjawab setiap kebutuhan umat manusia di sepanjang zaman. Karena itulah pendidikan Islam, kata Fazlur Rahman, harus berorientasi pada nilai etik dan transformasi sosial. Yang ketiga, bagaimana pandangan Fazlur Rahman tentang pendidikan dan peserta didik? Bagi Fazlur Rahman, guru adalah intelektual moral, bukan sekedar penyampai teks, bukan sekedar transformation of knowledge bagi peserta didiknya. Sementara itu, peserta didik diharapkan satu, memiliki kesadaran etis. Yang kedua, mampu mengaitkan ilmu dengan tanggung jawab sosial. Jadi, ilmu yang didapat oleh seseorang itu mampu menjawab problema-problema sosial yang ada di kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah bagi Fazlur Rahman, krisis pendidikan Islam adalah krisis moral dan krisis intelektual secara sekaligus atau secara bersamaan. Itulah gunanya pendidikan itu mesti mengedepankan nilai etik dan transformasi sosial agar tidak terjadi krisis moral dan intelektual, krisis intelektual. Oke, kemudian kita masuk pula kepada tokoh berikutnya, Said Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau ini terkenal dengan konsep pendidikannya, yaitu pendidikan dan krisis adab. Nah, bisa kita lihat dari 3 aspek kalau kita ingin memandang Said Muhammad Naqib Al-Attas ini. Yang pertama, kritik terhadap sekularisasi. Al-Attas melihat modernitas Barat membawa sekularisasi ilmu, yaitu memisahkan ilmu dari nilai dan Tuhan. Jadi ilmu berada pada konsep ilmu pada satu sisi, sementara nilai-nilai ketuhanan itu berada di sisi lain. Nah, ini dikritisi oleh Al-Attas. Karena itu yang kedua, kata Al-Attas, konsep itu mesti konsepnya ta'dib. Nah, menurut Al-Attas, pendidikan Islam bukan sekedar taklim, bukan sekedar pengajaran, bukan sekedar tarbiyah atau pengasuhan, tetapi mesti ta'dib, yaitu penanaman adab. Karena itu, kata beliau, tujuan pendidikan Islam adalah melahirkan manusia yang beradab, bukan hanya sekedar terampil dan berilmu saja. Lalu bagaimana pula Al-Attas melihat peserta didik dan pendidik? Bagi Al-Attas, guru adalah teladan adab dan hikmah. Jadi guru itu mesti mampu menjadi sosok orang yang diteladani, yang patut untuk diikuti. Kenapa? Karena guru selalu mengedepankan adab dan hikmah. Sementara itu peserta didik harus pada 3 ranah. Yang pertama, menempatkan ilmu secara proporsional. Yang kedua, memahami hierarki ilmu. Yang ketiga, senantiasa menjaga adab sebelum ilmu. Nah, karena itu Al-Attas menegaskan bahwa hilangnya adab adalah bermulanya krisis pendidikan modern. Atau apabila kehilangan adab, maka akar krisis
pendidikan modern itu akan tumbuh dari situ. Nah, kalau kita lihat secara ringkas ketiga tokoh yang kita bahas ini, yang pertama Muhammad Abduh itu fokus utamanya pada rasionalitas dan pembaruan. Sedangkan tantangan yang beliau respon adalah stagnasi berpikir, karena tadi ada berada pada zaman kolonialisme. Yang kedua, Fazlur Rahman itu fokus utamanya pada etika Quran. Sedangkan tantangan yang dia respon adalah formalisme dan hafalan. Sementara yang ketiga adalah Al-Atas, itu fokus utamanya adab dan islamisasi ilmu. Yang dia respon adalah sekularisasi. Nah, ketiganya memang menawarkan jalan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembalikan pendidikan Islam sebagai pembentuk manusia bermakna. Nah, teman-teman, modernitas itu bukan untuk ditolak sepenuhnya, tetapi dikritisi, disaring, dan diarahkan. Maka melalui pemikiran Abduh, Fazlur Rahman, dan Al-Atas, kita memahami bahwa filsafat pendidikan Islam itu harus berada pada tiga fokus utama. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam mesti mengedepankan rasional. Yang kedua, mesti etis. Namun yang tidak kalah penting adalah mesti beradab. Inilah bekal penting bagi pendidikan Islam di era kontemporer. Jadi sekali lagi, bekal penting bagi pendidik Islam di era kontemporer adalah rasional, etis, dan beradab. Baik adik-adik semuanya, demikian pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.